Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Novianti dari SMK Kesehatan Sadewa Wates. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil video pembelajaran saya dengan materi teks laporan hasil observasi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pagi ini sudah berdoa? Belum. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, malah kita berdoa untuk kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Oke, terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Nihil ya? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Teks laporan hasil observasi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuannya terlebih dahulu. Oke, tujuannya ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat memahami teks laporan hasil observasi dengan benar dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, gotong royong selama kegiatan pembelajaran. Kemudian, tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menunjukkan sikap berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan teks laporan hasil observasi dengan benar. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kita membahas teks LHO-nya dulu. Kemudian yang kedua nanti kalian akan diskusi berkelompok. Dan yang ketiga kalian akan presentasi. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, biar lebih semangat untuk pembelajaran hari ini, kalian ikuti apa yang Bu Novi katakan ya. Kalau Bu Novi bilang belajar bahasa Indonesia, kalian bilangnya gimana? Mudah, menyenangkan. Nah, seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari. Oke? Oke, belajar bahasa Indonesia. Mudah menyenangkan. Oke, beri aplaus untuk kalian. Oke, sebelum masuk ke materi lebih jauh, kita akan mengamati salah satu video. Video ini nanti tentang salah satu hewan yang familiar di kehidupan kalian, mungkin hanya berbeda di variasinya. Silahkan diamati dan diperhatikan videonya. Oke, sudah ya. Tadi yang kalian lihat apa? Apa itu tadi? Belalang. Belalangnya ngapain? Makan. Terus selain makan, dari bentuknya belalangnya seperti apa? Seperti bunga anggrek. Kemudian warnanya ungu, seperti pink. Ada pinknya, ada putihnya ya. Nah, setelah kalian melihat video ini tadi, apakah kalian hanya melihat saja? Tidak. Berarti kalian sambil mengamati. Nah, inilah nanti yang akan kita
gunakan dalam kegiatan teks laporan hasil observasi. Nah ini, pernahkah kalian membaca teks LHO? LHO itu laporan hasil observasi ya. Pernah membaca? Pernah. Kalau yang kalian tonton ini tadi LHO tidak? Ini kan teks, kalau tadi video, berarti bukan ya. Kemudian, apa yang kalian temukan dari video tersebut? Belalang. Belalangnya lagi makan. Belalangnya berwarna ungu seperti bunga anggrek. Teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung, atau teks klasifikasi yang memuat jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Oke, teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Oke, memang teks laporan hasil observasi itu lebih baik kita benar-benar mengamati secara langsung. Jadi kita mendatangi objek yang akan kita amati. Tapi karena biasanya keterbatasan waktu di dalam pembelajaran, jadi kita bisa mensiasatinya dengan video. Nah, kemudian Bu Novi beri sedikit materi, kemudian nanti kalian lanjut berdiskusi ya. Untuk laporan hasil observasi, menurut KBBI, observasi adalah pengamatan atau peninjauan secara cermat. Nah, ini kalian tadi sudah melakukan sebuah pengamatan, hanya saja pengamatannya melalui video. Nah, ini teks laporan hasil observasi. Dibacakan Mbak Lia. Kemudian struktur teks LHO atau laporan hasil observasi ada berapa ini? 3. Yang pertama ada dengan satu-satu ya. Definisi umum, yaitu berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Oke, definisi umum biasanya dijelaskan dengan penggunaan kata adalah, terus merupakan, yaitu. Oke, biasanya kalau ada 3 kata itu berarti dia termasuk dalam deskripsi umum. Definisi. Oh iya, maaf, maksud saya definisi umum. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Jadi seperti tadi kalian menyebutkan belalangnya berwarna ungu, belalangnya makan, belalangnya seperti bunga anggrek, itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Oke. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Tentunya adalah fungsi dari objek yang kita amati. Nah, satu lagi yaitu tentang kaidah kebahasaan teks LHO. Yang pertama ada kata benda umum. Nah, ini tadi ditandai dengan adanya adalah, yaitu, merupakan. Kemudian yang kedua, kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, boleh hewan, manusia, atau peristiwa. Kata kerja material itu adalah kata kerja yang bentuk kegiatannya terlihat. Contohnya Memakan. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata kopula. Apa kata apa? Kopula. Kata kopula yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu pengertian atau konsep mengenai suatu hal. Kemudian yang keempat adalah kata teknis, yaitu kata yang umumnya bersifat ilmiah dan berkaitan dengan objek yang diobservasi. Ibu beri contoh. Oke, di sini adalah teks dari video tadi. Ada kata-kata ilmiahnya atau kata-kata teknisnya? Ada. Ada ini ya, Hymenopus
Coronatus. Nah, kata-kata yang seperti itu adalah yang dianggap sebagai kata ilmiah atau kata. Contoh analisis dari teks laporan hasil observasi yang nanti akan kalian kerjakan. Jadi ada 3 strukturnya: pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi, nanti ada nomor paragrafnya dan alasan. Secara singkat seperti ini saja. Oke, tadi ya contoh analisis teks ini. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Belum. Oke, setelah ini silakan kalian membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 kelompok. Kelompoknya kita pakai kelompok yang di pertemuan berikutnya saja ya. Ya. Nanti teknisnya akan Ibu bagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD tersebut ada barcode yang nantinya bisa kalian scan untuk mendapatkan materi yang akan kalian kerjakan. Bisa dipahami? Berapa menit waktunya untuk berdiskusi? 10 menit cukup, yakin? 20 menit ya? Ya. Oke, silahkan kalian duduk dengan kalian yang maju ya. Iya. Oke, semua sudah mendapatkan LKPD-nya? Oke, semua sudah dapat LKPD, silahkan dimulai mengerjakan. Di situ di lembar pertama ada petunjuknya, betul? Di lembar kedua itu ada barcode yang harus kalian scan. Betul ya? Silahkan untuk kelompok yang berada di sisi kiri sebelah ini tengah ke sini, silahkan men-scan barcode nomor 1. Kemudian untuk kelompok tengah ke kanan Bu Novi, silahkan men-scan barcode ke-2. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, silahkan bisa dimulai untuk mengerjakan. Waktunya 20 menit.
diskusinya ya? Sudah. Bisa dimulai presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kita pada hari ini. Yaitu struktur nomor 1, terdapat pernyataan umum pada paragraf nomor 1 dengan alasan paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai kebudayaan Indonesia seperti pengertian kebudayaan. Struktur nomor 2, yaitu terdapat pada paragraf nomor 2 dan 3 dengan alasan paragraf-paragraf ini memberikan informasi lebih terperinci tentang kebudayaan Indonesia. Yaitu yang pertama adalah paragraf 2 menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Yang kedua, paragraf 3 menjelaskan suku di Indonesia, yaitu contoh kalimatnya sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki banyak ras dan suku. Misalnya suku Batak di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, dan suku Betawi di Jawa. Struktur nomor 3 yaitu terdapat pada paragraf nomor 4 dengan alasan menyampaikan informasi tentang manfaat aspek kehidupan tiap suku adalah akar budaya nasional Indonesia. Hal tersebut dapat membentuk pola interaksi yang khas yang membedakannya dengan suku dan ras yang lainnya. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan suatu saran? Dipersilahkan. Terima kasih atas pertanyaan dari Tiara, saya akan menjawabnya. Kalimat yang menyatakan adanya penanda informasi umum, yaitu pada paragraf pertama terdapat kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan Yuk lanjut, siapa lagi yang mau maju? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk presentasi bukan malah berekspektasi, karena ekspektasi terlalu tinggi nanti bikin sakit hati. Bukan hoak, bukan sensasi, terlihat jelas fakta hari ini. Izinkan kami menyampaikan presentasi, semoga nanti jadi bahan diskusi. Dari hasil diskusi kami yang pertama yaitu struktur pernyataan umum nomor paragraf 1 dengan alasan karena menggunakan kata penanda umum yaitu merupakan. Yang nomor 2, struktur deskripsi bagian nomor paragraf 2 dengan alasan karena menjelaskan secara yaitu contoh kalimatnya adalah desa wisata yang terletak di Semarang, Jawa Tengah ini dihiasi dengan hamparan sawah yang memesona. Selain menikmati keindahan alam dan mencoba aktivitas pemacu adrenalin, edukasi ekonomi kreatif warga lokal juga menjadi daya tarik saat berwisata ke desa ini. Teman kalian, silahkan hasil pekerjaan kalian dilengkapi berdasarkan dengan tanggapan dari teman-teman. Ibu beri waktu 5 menit sambil Ibu siapkan untuk kuisis. Ya. Oke, sudah ya? Sudah direvisi? Sudah. Oke, silahkan dikumpulkan. Oke, sudah ya? Oke, silahkan dikeluarkan HP-nya. Kita mengerjakan kuisis sebentar. Oke, baik, untuk hari ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Kita pembahasan tentang teks LHO sudah, diskusi sudah, presentasi sudah, kita evaluasi dengan kuisis juga sudah. Setelah ini mungkin ada salah satu yang bisa menyimpulkan? Oke. Mbak, siapa? Silakan berdiri Mbak Astri. Ya, silakan berdiri, Mbak.
Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berupa fakta dan dilakukan dengan kegiatan pengamatan. Terima kasih, Bu. Oke, dari Mbak Astrid terima kasih. Sudah bagus jawabannya, mungkin bisa dilengkapi lagi, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang fakta yang biasanya mendeskripsikan secara umum, secara objektif, dan dilakukan berdasarkan sebuah pengamatan. Kemudian, tadi mempunyai berapa struktur? 3 struktur. Yang pertama ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, untuk pertemuan hari ini sepertinya waktunya sudah habis. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan membahas tentang teks laporan hasil observasi, namun kita akan berfokus pada kegiatan menulis laporan hasil observasi. Silakan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Oke, dari Bu Novi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama beri aplaus untuk kita hari ini.